Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang mencarinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Ya, bentek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang nggak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul. Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ya, ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut terbuka. Bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka, tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Ya iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik, ya kan ya. Itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya, Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya, ya kan, NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan, beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam ke atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, pemohon. Ya kan ya, itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan, apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan, kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini tanggapan keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut. Gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini.
gitu kan? Kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan? Apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.